Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami kau ajak untuk tekun, konsisten, setia dalam hidup doa. Semoga kami tidak bosan dan tidak jenuh-jenuhnya memanjatkan doa dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus sungguh menghibur kita dan menguatkan kita supaya kita tekun, setia, dan tak jemu-jemunya untuk berdoa. Kenapa ini? Dan kenapa kita bersyukur? Karena memang dalam perjalanan hidup kita bukanlah yang gampang bukanlah yang mudah untuk tekun setia dalam doa. Ada banyak kebosanan, ada banyak kejenuhan, ya. Ada banyak ketidakberdayaan, keputusasaan bahkan. Ketika kita mencoba meminta dan meminta tetapi tidak mendapatkan. Ketika kita sudah berdoa novena, berdoa rosario setiap hari, setiap saat, ya, ternyata tidak dipenuhi permintaan kita. Saudaraku terkasih dalam Kristus, dan Yesus memberikan suatu perumpamaan. Allah itu seperti seorang hakim, di mana ada seorang janda yang terus meminta dan meminta dan meminta untuk dibela perkaranya. Ya, supaya tidak bosan, maka si hakim itu memenuhi permintaan si janda itu. Ya, saudaraku terkasih, perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus itu seperti sebuah suatu paksaan gitu loh. Ya, takut si hakim ini, ya. Hakim ini yang yang bosan kalau si janda itu terus meminta terus. Jadi kita lihat bahwa yang dikatakan Yesus ini adalah lapisan doa yang paling luar. Jadi kita berdoa mungkin karena terpaksa, mungkin karena kewajiban, mungkin karena keharusan harus berdoa, supaya tidak dilihat orang sebagai orang yang tidak pernah berdoa, ya ketok-ketok sepertinya dianggap orang yang suci, yang baik gitu, orang yang berdoa seperti umumnya pada orang. Jadi kita lihat bahwa doa itu kedua, kita lihat bahwa Yesus mengumpamakan bahwa Tuhan itu sebagai hakim yang menghukum, yang mengadili, yang marah, yang kecewa. Ya. Nah, mungkin saudara kita sebelah tetangga ini seringkali juga melihat bahwa Allah itu sebagai hakim yang menghukum gitu. Ini semua lapisan dan motivasi-motivasi yang paling dangkal sebetulnya kalau diperhatikan, ya. Meskipun demikian tetap merupakan suatu yang pantas dan layak bahwa ini dijalankan dan ini dilakukan, ya. Jadi orang menjalankan berdoa supaya takut dihukum, ya, supaya dipenuhi permintaannya. Tetapi saudaraku terkasih, ada bagian lain doa yang bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar takut dihukum, bukan sekedar untuk dilihat orang, ya, bukan sekedar kewajiban dan misalnya ketika orang melakukan sesuatu dianggap saleh, dianggap suci, dianggap baik dan seterusnya. Bukan itu motivasinya. Meskipun itu lapisan yang paling luar yang perlu. Tapi lapisan yang lebih dalam lagi adalah lapisan karena cinta. Ya. Dikasih atau tidak dikasih, kita minta atau tidak minta, tetapi dijalankan dengan penuh cinta, dengan penuh kerelaan, dengan penuh keikhlasan, ya. Dengan penuh kesungguhan, dengan penuh, ya. Jadi di sini tidak lagi sekedar orang meminta sesuatu, ya, dan seolah-olah kalau tidak diminta, kalau tidak dipenuhi kita marah. Tidak, karena cinta, karena kasih, karena sayang. Jadi
saudaraku terkasih, kita harus dalam hidup doa harus bergerak lebih dalam, gitu loh. Lebih dalam dan lebih murni motivasinya. Jadi sekali lagi bukan pertama-tama doa itu adalah untukku. Tadi yang lapisan pertama, lapisan yang dangkal itu adalah untuk diriku. Tapi lapisan yang paling dalam bukan untukku. Tidak meminta sesuatu bahkan. Tetapi dengan penuh keikhlasan, memuji Tuhan, meluhurkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dengan penuh keikhlasan, dikasih atau tidak dikasih bukan urusanku. Dan juga Tuhan dengan tidak meminta sesuatu, Tuhan juga tahu apa yang menjadi kebutuhan dasarku yang paling fundamental. Jadi doa itu bukan lagi hanya meminta sesuatu, tetapi justru memuji, memuliakan Tuhan. Dengan ikhlas. Kata ini penting saya katakan dengan ikhlas, dengan rela. Karena ketika kita menjalankan doa kita dengan ikhlas, itu kita tidak ngantuk. Itu kita tidak tidur gitu loh. Tetapi sungguh-sungguh merupakan suatu yang dilakukan dengan kesungguhan, dengan hati. Ya. Maka menjalankannya dengan sepenuh hati karena ikhlas. Karena tulus. Coba Anda bayangkan saja. Anda lihat antara orang yang melakukan sesuatu karena terpaksa, karena kewajiban, karena ingin dilihat orang sebagai orang yang baik. Atau karena sungguh-sungguh dari hati yang dalam ingin memuji, memuliakan Tuhan sebagai Tuhan yang agung, yang mulia, yang hebat, yang dahsyat. Dan Tuhan mengerti apa yang menjadi keinginan hatiku yang terdalam. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang sebetulnya mau diajak oleh Yesus itu ketekunan. Ya, ketekunan, ya, tidak jemu-jemunya, memuji dan memuliakan Tuhan karena cinta kepada Tuhan. Karena kasih kepada Tuhan. Dan motivasi ini yang harus kita miliki dalam hati kita. Dan itu tidak akan membuat kita menjadi gelisah, menjadi cemas, menjadi ngantuk, menjadi keterpaksa. Tapi lahir dari suatu penghayatan akan kebaikan Tuhan. Nah, aspek lain dari doa itu juga adalah, aspek penting dari doa itu adalah, sekali lagi motivasinya bukan aku, tetapi Tuhan. Fokusnya itu kepada Tuhan, bukan akunya. Ya. Itu yang harus kita perhatikan. Coba kalau kita perhatikan doa-doa kita, apakah untuk memenuhi diriku atau tidak? Tetapi doa yang sesungguhnya, yang seasli-aslinya adalah doa untuk justru penyangkalan diri, pembebasan diri, pengosongan diri. Ya. Ini yang menjadi motivasi kita, saudaraku terkasih. Ya. Di samping itu sekali lagi ada cinta, pengosongan diri, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Ya. Dan itulah puncak dari doa kita. Persekutuan cinta dengan, kesempurnaan cinta dengan Tuhan. Semoga saudaraku terkasih, doa kita, coba Anda bedakan antara doa yang pertama tadi dengan keharusan, kewajiban, dengan cinta. Seperti seorang ibu, seorang bapak yang merawat anaknya dengan penuh cinta, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan. Dia rela melakukan apapun juga. Bahkan ketika Tuhan meminta sesuatu yang lebih berharga, lebih tinggi, dia ikhlas. Bahkan ketika Tuhan tidak mengabulkan doanya pun, dia juga tidak marah. Semoga saudaraku terkasih, hidup doa kita menjadi hidup doa yang berfokus kepada kemuliaan Tuhan. Ya. Bukan kemuliaan diriku sendiri, keinginanku, tapi kemuliaan Tuhan. Ya. Fokus kepada Tuhan. Dan itu pula yang menjadi jalan kita untuk menjalankan kehendak Tuhan.
apa yang Tuhan inginkan bagiku, apa yang Tuhan maui bagiku. Semoga Anda dan saya dan kita semua menjalankan segala aktivitas cinta bukan karena keinginanku, bukan karena kemauanku, tetapi karena belas kasihan kepada Allah. Karena Tuhan sendiri yang memiliki rencana bagiku dengan cinta, dengan ikhlas, dan dengan tulus demi kemuliaan Tuhan, demi kebaikan bagi banyak orang. Ya. Jadi berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada sesama, dan bukan untuk diriku sendiri. Karena cinta kepada Tuhan. Dan itulah berdoa berarti mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mendengarkan, ya, menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagiku. Seandainya itu terjadi, maka kita dilibatkan dalam karya Tuhan dimanapun kita berada. Penuh cinta, ikhlas, mendengarkan, dan menjalankan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, bagi Anda dan saya. Mari saudara, kita tidak jemu-jemunya berdoa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan tidak marah ketika kita tidak permintaan kita tidak dipenuhi oleh Tuhan. Karena Dia lebih tahu dari apa yang kita mohonkan. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.